2019, kita cerita dulu kapan kita nikah ya. Tanggal 21 Februari 2019 itu kita nikah. Kemudian setelah nikah itu belum langsung dikaruniai anak, tapi selang 9 bulan ya. 9 bulan ya. 9 bulan baru dikaruniai, jadi aku hamil gitu ya. Itu pun nggak tahu kalau lagi hamil. Itu udah mau 1,5 bulan ya, kalau nggak salah mau 1,5 bulan. Ya. Itu aku nggak tahu kalau aku tuh lagi hamil, jadi nggak ngerasain mual, tapi nggak terlalu gitu, paling pusing. Kemudian yang paling menonjol itu, yang paling kelihatan perbedaannya itu adalah ini mukaku nih banyak jerawatnya, karena biasanya nggak pernah jerawat. Dan yang sampai waktu itu sempat ke dokter ya untuk periksa jerawatnya yang iya, kan jerawat. Kemudian banyak teman-teman yang bilang, oh itu mukanya kenapa jerawat, karena nggak pernah seperti itu. Akhirnya aku minta yang antar ke dokter kulit dong, tempat lah, dokter spesialis kulit itu. Akhirnya aku berpikir kan, oh ya aku belum datang bulan juga gitu loh. Akhirnya aku minta ke suami beliin aku test pack ya. Aku sama sekali nggak ada pikiran kalau aku itu bakalan hamil gitu. Pokoknya aku minta sama suami, minta tolong belikan test pack. Nah setelah itu aku tes dan hasilnya positif. Aku positif. Dan waktu itu bilang pasangan positif, tangan gimana? Gemeteran Iya, ya? ketika aku kan posisi lagi di kamar mandi ya, aku gemeteran, kok aku bisa hamil gitu. Karena aku nunda, awalnya aku nunda. Kenapa aku bisa hamil? Aku nggak mau hamil gitu. Aku pengen nikmati dulu gitu loh. Karena kita nggak pacaran, ya nggak? Kita nggak pacaran. Teman dekat ya? Langsung nikah. Teman dekat dulu. Teman dekat aja sih, bukan langsung nikah. Ya kita nggak pacaran, tapi ya mengalir begitu aja lah, dan mengungkapkan saling cinta, saling sayang juga enggak. Pokoknya kenal, kemudian ya jalan bareng, terus ada sebuah tantangan. Kalau bahasa bukan tantangan, apa ya, bukan tantangan. Yang bahasa Balinya dibilang nyanten yang gitu tuh. Iya. Tantangan kan? Iya, tantangan sih, cuman tantangan sambil bercanda ya? Ya, bahan candaan lah, kira dia bercanda. Dia ngajak. Kalau bahasa Balinya gimana? Apa, mebuyi kalau. Mebuyi. Mebuyi, nyampang lah gitu ya, kalau istilah kita bahasa Balinya itu mebuyi atau nyampang. Ampah lah gitu ya. Kirain aku bercanda, ternyata beneran. 3 minggu ya kita kenal, kurang lebih 3 minggu langsung ada tantangan. Oh iya, gini. Tantangannya dulu. Dia pulang ke rumah. Dia bilang nih mau ke rumah temennya. Dia ngechat aku kan malam itu nih. Pertama kali kita kenal itu ketemuannya di pinggir jalan. Pinggir jalan dekat pasar, itu tepatnya di depan dagang kuir. Kalau bahasa Balinya itu dagang dolong. Itu sepungras ya. Ya, sejenis bebek. Kita satu kantor, tapi beda ruangan. Nggak pernah ketemu. Karena beda ruangan. Iya, kita beda ruangan, dan kalau ada acara pun kita jarang ketemu. Iya, karena sekolahnya kita itu luas. Iya kan luas waktu itu. Karena kelewat luas sampai hampir 4 hektar ya. Itu yang bikin kita jarang ketemu, bahkan tidak pernah ketemu. Ya nggak gitu juga, lu tuh males. Kalau ada kegiatan ini nggak pernah nongol, males. Kegiatan aku tuh jadi tukang gini yang melintir itu. Melintir apa, Pak? Melintir yang pelan-pelan melintirnya. Itu dari tukang melintir. Abis itu udah lalu kita kenal. Alasan pertama dia mau ke rumah adalah mau ke rumah temennya. Ya, temennya mungkin di sini mau tak panggil. Nama panggilannya Andre. Halo. Andre gimana? Andre dan Anda. Dulunya Andre itu temennya dia, temen suami, temennya dia. Temen dekat sohib lah ya. Ya, sohib. Sekaligus guru aku waktu SMA. Guru ya? Iya. Tua banget. Temennya dia, guru aku waktu SMA.
Nah temennya dia juga yang nyaranin buat dia ngedeketin aku, tapi nggak mau. Dianya nggak mau, nggak apa. Waktu itu dia masih sama gitu, sama gitu. Dia nggak mau berbelok nih dari gitu. Dia maunya sama gitu kan. Pokoknya kamu sama ini aja, sama Juni, dia tuh jomblo, polos lagi, baik gitu kan. Dia nggak mau, anda. Sampai akhirnya dia sendiri tuh kemakan karma kali ya, kemakan omongan sendiri. Ya, kalau di Bali, apa namanya, senjata makan tuan kalau nggak salah. Kalau senjata makan tuan ya, iya. Kalau di Bali istilahnya karma ya, senjata makan tuan. Jadi kena karma sendiri tuh, dia dulunya nggak percaya. Pokoknya nggak mau lah. Akhirnya kecantol. Si Andre sendiri menikah sama sahabatnya dia. Ya. Gini ceritanya tuh gini. Aku sahabatan sama Anda. Anda ini adalah istri dari Pak Andre tadi. Sedangkan suami sahabatan sama Pak Andre. Jadi istilahnya tuh kita nikah sama sahabat. Bener nggak sih? Ya, sejenis. Nikah sama teman sahabat. Aku punya sahabat, dia punya sahabat. Terus sahabatnya kamu nikah sama sahabat aku. Gitu kan? Ya. Bener kan? Iya. Bener nggak? Bingung kan? Iya. Ya bingung, nggak usah dibahas. Pokoknya teman aku, sahabat aku nikah sama sahabatnya dia, kayak gitu. Begitu juga sebaliknya. Ini sebenarnya tuh penting loh buat teman-teman ya yang suka sama boy. Yang suka sama boy itu hati-hati loh. Nanti bisa kemakan omongan sendiri gitu. Hati-hati banget nih. Berdasarkan pengalaman aku, mungkin di luar sana juga banyak kayak gitu ya. Singkat cerita, kita kembali ke masa depan kita. Oke. Kita lanjut tadi kemana ya? Kehamilan. Aku gemeteran, aku mau nolak, aku nggak mau hamil. Kita lanjut ya. Tadi aku di kamar mandi itu gemeteran, pas tahu hasilnya positif aku gemeteran, aku nggak mau. Tapi ini tangan udah gemeter kan, mau lanjut apa enggak itu kan aku nggak mau. Dan akhirnya aku keluar dari kamar mandi, aku bilang sama ibu mertua dan adik ipar aku bilang aku hamil. Aku cepet-cepet lari ke kamar, besok aku telepon suami yang dimana, bisa video call nggak gitu kan, sibuk nggak gitu. Ya udah, dia bilangnya iya, aku video call, aku tunjukin tuh hasilnya kan, hasil tesnya tadi aku tunjukin. Kemudian dia nggak ngerti apa itu, garis 2 positif. Aku bilang gitu, positif itu apa gitu, aku hamil, aku bilang aku hamil. Tahu-taunya ketika aku bilang hamil, dia sempat bikin aku emosi karena dia nanya, itu kok bisa hamil, siapa punya? Coba bayangkan. Jangan bilang dong. Kacau nih otak nih, padahal dia sendiri yang bikin. Gimana cara bikinnya? Nggak usah, nanti bisa cari di. Nah, untuk proses YouTube bikinnya sendiri. Nanti cek aja ya di Google dengan kata kunci. Ya pikirkan aja sendiri gimana kata kuncinya. Nggak usah dipikirin, kan mereka lebih tahu link-linknya tuh yang bisa di-download. Link download ya? Atau grup WA ya? Oh iya, dia punya grup, mungkin banyak juga gitu. Udah, kita lanjut. Iya kan? Nanti merinding loh. Nah, merinding. Sudah ada yang mendampingi. Dia nyampe di mana? Bunting. Oh ya, aku hamil. Nah, setelah aku hamil, setelah aku tahu aku hamil, dokter. Kita ke dokter. Langsung ke dokter. Hari itu juga aku ke dokter, ya adalah dokter langganan ya. Dokter langganan yang sekarang lagi viral-viralnya ya. Ya. Aku tuh klop banget sama itu dokter gitu ya. Jadi aku ke sana, aku cek, ternyata benar sudah hampir 1,5 bulan. Nah, aku seneng banget di sana, campur aduk, seneng, bahagia, sedih, bingung juga mau kayak gimana. Akhirnya aku pulang, kemudian aku tanya sama dokter, apa nih, karena itu kan pertama ya, aku takut nanti sampai jatuh, keguguran atau apa gitu, apalagi ini adalah cucu pertama.
waktu itu posisinya aku lagi cucu pertama ya, cucu pertama. Dan itu tentunya sangat diharapkan kan oleh keluarga gitu ya. Akhirnya aku pulang sampai di sana, sampai di rumah. Nah, suami mulai protektif dalam artian apa, sangat-sangat menjaga gitu ya, sangat-sangat menjaga, nggak mau aku kenapa-napa gitu. Jadi benar-benar nggak boleh stres dan segala macamnya. Dan aku ketika hamil aku nggak pernah merasakan yang namanya ngidam artian ngidam makanan harus ini harus itu, enggak. Tapi mungkin normal dari 100% mungkin 98% mual itu pasti. Ketika pembentukan embrio itu kan, terbentuk embrionya itu aku aku mual dan hampir nggak kuat, karena setiap hampir 5 detik itu aku muntah sampai nggak kuat, dan itu rasanya tuh nggak enak banget gitu loh. Mungkin semua bunda gitu ya pernah merasakan hal itu juga. Dan gitu. Antisipasinya gimana waktu itu? Kita ke dokter lagi. Ya kita ke dokter lagi, itu minta vitamin penguat, penghilang mual gitu ya, biasalah ya. Terus udah itu, nah yang aku nggak pernah ngerasain yang namanya ngidam pengen ini pengen ngidam makanan dulu tapi ngidamnya ngidam tidur. Aku nggak pernah ngidam yang namanya pengen makanan ini pengen makanan itu, nggak. Ya apa aja gitu ya. Tapi ngidamnya aku itu adalah ngidam nggak mau ketemu matahari. Kalau dibilang itu takut matahari itu ngidam apa ya? Ngidam matahari atau bukan apa sih, takut. Pokoknya ada apa ya istilahnya itu, pokoknya nggak mau kena matahari. Setiap kena matahari itu bawaannya ngantuk, pingsan, tidur, pingsan, mual. Itu gitu setiap hari. Jadi saya sebagai suami ya pun bingung, kenapa ini istri saya, apakah dia penyakitan atau gimana, saya nggak tahu ya. Akhirnya sambil sejalan, setiap jam 6 pagi dia tetap berias, tetap 6:30 mulai ngantuk, mual sampai jam 3 sore, nanti menjelang jam 5:30 menjelang kalau di Muslim itu bilang apa, maghrib. Ya, menjelang maghrib. Kalau di Hindu itu bilang jam-jam sandikala. Itu mulai dia berenergi dan kekar kembali melakukan aktivitas malam sampai besok pagi, dan jam 6 pagi terusnya lagi kayak gitu ya. Istilahnya kalau cari siap, kalau orang Bali itu bilang siap gerubuk, ngerempuyuk. Iya, kalau bahasa Indonesia apa? Iya, memang ngantuk terus. Misalnya nih jam 6, biasanya kita ke kantor jam 7:30 karena absen sidik jari kan, jam 7:30 harus sudah di kantor kan, artinya udah absen sidik jari. Aku itu jam 6 udah mandi nih, udah dandan, udah siap-siap. Begitu muncul terbit matahari, mulai aku benar-benar nggak bisa ngelawan, tidur, ngantuk, lemes gitu kan. Akhirnya suami, udah nggak boleh kamu gini terus, malu di kantor gitu kan. Ada sempat perdebatan ya, kita harus dilawan, masa gini aja yang lain bisa kok, kenapa kamu nggak bisa. Dan disitunya aku nggak suka nih, ini aku berbagi pengalaman aku sendiri ya. Ketika mungkin ibu-ibu, bunda di luar sana juga mengalami hal yang sama. Ketika kita nggak tahu harus gimana, apalagi pertama ya, aku benar-benar bingung. Itu benar-benar murni aku alami, pusing, mual, ngantuk, lemes, campur aduk tuh rasanya. Pokoknya tuh rasanya tuh jelek, teramat jelek gitu loh. Suami bilang, kamu nggak boleh kayak gini, terus lawan, harus semangat, harus kuat, harus bisa. Masa yang lain semuanya kayak gitu. Ada perdebatan seperti itu yang bikin aku, ya kok gini, aku benar-benar ngalamin kayak gini, kenapa kamu nggak percaya kayak gitu. Akhirnya aku lawanin, berusaha untuk mencoba ya ngelawan semua rasa itu. Nah tiba-tiba baru jalan ketemu matahari, aku pingsan. Sempat beberapa kali seperti itu. Ya? Sampai bulan keberapa itu ya?
Aku ngalamin itu 4 bulan. 4 bulan ya? 4 bulan. Bulan kelima sudah mulai Bulan kelima udah. Nah, bulan kelima itu udah mulai dia berias untuk sekolah kerja ya? Iya, kita ke sekolah udah biasa nih. Aku sempat ngeflag. Aku sempat mengalami namanya flag 5 kali. Itu kan karena kelelahan. Pertama, aku flagnya itu ketika trimester pertama. Jadi usia 2 bulan atau 2,5 bulan aku lupa. 2,5 bulan aku flag. Kemudian aku langsung ke dokter, masih bisa diselamatkan. Aku udah takut itu bakalan jatuh. Aku berdoa biar nggak jatuh. Mudah-mudahan masih bisa diselamatkan. Yang awalnya aku nolak, aku hamil. Tapi ketika itu aku memohon sama Tuhan untuk tidak hilang, tidak jatuh, dan ini aku baik-baik aja, sehat gitu. Aku berdoa terus akhirnya aku dicek masih bisa. Jadi diberikan vitamin penguat ya, vitamin penguat yang harganya lumayan ya setiap beli. Ya lumayan, yang namanya kesehatan kontrol ya, kita kontrol. Habis itu flag kedua itu bulan usia kandungan 3 bulan 4 bulan enggak 3 bulan lebih, nggak tahu 3 bulan belum Pak, itu 5 kali loh. Biasa dulu pokoknya ada darah ya, masih nggak flag kan ya, ada sedikit darah, percak darah itu 2,5 bulan 3 bulan lebih kayaknya. Habis itu selang lagi 2 minggu lagi kayak gitu ya, hampir setiap 3 minggu sekali sampai akhirnya ke 5 bulan usia kandungan 5 bulan aku flag, dan itu flagnya darah segar, bukan lagi ngeflag yang kayak bercak-bercak itu nggak lagi. Parah itu bulan kelima ya? Iya, bulan kelima aku di tempat tidur, aku pagi-pagi bangun, terus tiba-tiba darahnya ada darah segar gitu. Terus mungkin ada teman-teman yang nanya, kok bisa sih sampai 5 kali ngeflag gitu? Pertama, ini aku berbagi pengalaman ya. Aku berbagi pengalaman, mungkin teman-teman di luar sana yang mungkin saat ini lagi mengandung anak pertama, lagi trimester rawan. Ya, trimester pertama itu kan dikatakanlah rawan ya. Jadi istilahnya itu agak harus benar-benar dijaga gitu biar kuat. Yang pertama, karena kita melakukan kesalahan. Yang pertama karena kita melakukan kesalahan, jadi nggak tahu kan, karena lama kita nggak berhubungan. Nikmat membawa sengsara. Ya, akhirnya kita uji coba-coba gitu kan. Akhirnya kita uji coba berhubungan, akhirnya ngeflag. Nah, itu tidak disarankan oleh dokter jika bunda itu hamil ketika trimester pertama atau usia kandungan masih 3 bulan, itu sangat tidak disarankan untuk melakukan hubungan dengan suami ya, agar tidak terjadi kontraksi. Kemudian yang kedua, aku ngeflagnya itu juga karena bukan berhubungan, itu karena kecapean. Jadi kamar aku itu di lantai 2 kan, jadi naik turun. Nah itu pulang dari sekolah itu sore kan ya, sore, dan itu pun aku ngajarnya full keliling kelas. Keliling karena kan sekolah luas, jadi aku ngajar ke sana ke sini akhirnya kecapean ngeflag. Jadi untuk yang flag kedua itu karena aku kecapean. Yang pertama karena berhubungan, yang kedua karena kecapean, ketiga kecapean, keempat juga masih karena faktor kecapean ya. Nggak boleh sampai aku harus bed rest, nggak boleh aktivitas apa semuanya di kamar. 2 mingguan ya. 2 mingguan aku seperti itu. Jadi yang terakhir untuk flag yang kelima itu di bulan usia kandungan 5 bulan aku ngeflag darah segar. Waktu itu pikiran aku udah jatuh, aku keguguran. Aku selalu bilang sama suami ketika itu, aku keguguran. Pagi itu selalu kejadiannya pagi, sampai aku nggak kerjakan, aku keguguran pasti. Akhirnya aku ke tempat
dokter, jadi aku kontrol lagi. Nah waktu itu dokternya belum ada kan, jadi harus nunggu. Akhirnya aku udah nggak tahan. Nah aku tuh nyampe di sana tiba-tiba pengen kencing. Nyampe di sana tuh tiba-tiba aku pengen kencing kan. Aku bilang nih sama katakanlah perawatnya kan, Mbak, toilet di mana? Mau kencing, aku bilang gitu. Pengen kencing, aku bilang gitu. Oh di sana Bu. Ketika aku masuk kamar mandi, aku belum tutup pintu, tahu-taunya bukan kencing tapi darah ya, darah segar yang keluar tuh banyak sekali. Aku kan takut sama darah ya, aku tuh paling nggak bisa ngeliat darah, nggak bisa ngeliat luka tuh aku nggak bisa. Iya kan, setiap aku ngetik aku pasti pingsan. Aku nggak kuat lihat darah aku. Kemudian aku pusing, aku pikir aku udah, aku pasti keguguran. Akhirnya dibawa ke mana itu ruangan ya? Nggak lagi di ruang tunggu ya. Waktu itu nggak, waktu itu aku karena ditawain aku banyak keluar darah, akhirnya nggak di ruang tunggu lagi, udah pakai kursi roda dibawa ke ruangan. Jadi dibawa ke ruang penanganan khusus ya. Aku dibawa ke ruang penanganan khusus. Habis itu nunggu lagi nih, dokter belum datang, nunggu lagi setengah jam ya. Setengah jam. Ya kurang lebih 30 menit ya. Dokter datang, akhirnya dicek masih bisa diselamatkan. Puji Tuhan, astungkare aku bisa bernapas dengan lega, jadi aku masih bisa menyelamatkan anak aku gitu. Padahal udah pikirannya udah. Terus kembali pulang normal lagi. Pulang tapi harus istirahat total. Istirahat ya, itu kan dikasih vitamin lagi. Terus dikasih vitamin, ya pokoknya tetap nggak boleh stres. Kalau ibu hamil kan nggak boleh stres karena pemicu pertama mungkin yang paling kuat ya, itu nggak boleh stres, nggak boleh kecapean gitu. Itu faktornya yang faktor yang sangat berpengaruh. Akhirnya kita kembali kerja normal. Kita kerja biasa. Nah setelah aku nge-fly itu, 7 bulan aja. Setelah aku nge-fly itu aku biasa. Maksudnya nggak ada capek, nggak ada. Tapi aku tetap harus menjaga kondisi aku. Kemudian nggak boleh capek gitu. Sampai udah sekian bulan usia kandungan udah 7 bulan 1 minggu. Enggak, 7 bulan 3 minggu. 3 minggu ya, hampir 8. 7 bulan 3 minggu. Itu hitungannya berapa? Ya, sekitar ya bener ya. 7 bulan 3 minggu. Aku ngerasain yang namanya sakit perut. Jam berapa ya? Malam. Malam kan. Aku kira aku tuh lagi sembelit. Terus salah makan. Pas tanggal 14 Maret. 14 Maret itu aku ngerasain yang namanya sakit kontraksi gitu ya. Tapi aku nggak tahu kalau itu kontraksi. Yang aku tahu, aku hanya pikiran aku adalah aku salah makan, aku capek, mungkin aku lagi nggak bagus perut aku gitu. Akhirnya aku jaga, aku elus-elus perut aku. Habis itu besok aku bilang sama suami, perut aku sakit. Aku sakit setiap 2 menit. Aku selalu setiap 2 menit, bahkan kurang dari 2 menit, kadang kurang dari 1 menit itu sakitnya gimana, kayak mules gitu loh. Ini rasanya tuh perut, pinggang, pinggul itu sakit. Kayak di ulet kayak gitu loh, kayak dibejek-bejek gitu rasanya. Pokoknya kayak mules. Gimana kalian ketika ngerasain mules? Itu lebih daripada itu tuh sakitnya. Besoknya aku masih bisa nahan. Besok pagi suami aku kerja. Itu hari Minggu ya sayang. Itu hari Minggu, dia ada job di gedung kesenian. Itu situasinya udah COVID ya, udah belum sehari sebelum karantina COVID-nya. Nah, tapi kan situasinya udah masuk situasi pandemi COVID itu gitu loh. Nah, aku di rumah sendirian.
dia kerja pagi itu kejadiannya ya. Iya. Jam 9 apa jam 10 aku ngerasain sakit perut yang teramat luar biasa. Aku sendiri di rumah dan ada hal apa ya, campur aduk di dalam hati aku karena ketakutan. Aku masih tetap pikiran aku ini adalah sakit perut biasa, mules, salah makan gitu loh. Kemudian waktu itu aku sendiri di rumah, aku tiba-tiba pengen ke kamar mandi, sakit perut. Mungkin ini karena pengen buang air besar ya. Ke kamar mandi, sampai di kamar mandi aku jongkok, ngerasain sakit perut, keluar lendir, aku nggak bisa jalan, keluar lendir, di celana udah ada lendir. Loh, ini kok ada, pikiran aku ngeflek lagi. Aku telepon suami, nggak diangkat. Aku sempat nelpon beberapa kali tapi nggak diangkat, mungkin karena di sana kan sibuk dan suara gongnya keras ya, jadi suaranya keras, jadi nggak kedengeran. Aku udah bingung, aku ngeflek. Aku telepon suami nggak diangkat. Akhirnya aku minta tolong. Aku posisi lagi di kamar mandi. Bener-bener gemeter, takut. Aku chat teman aku, kebetulan dia perawat kan. Aku chat dia. Aku bilang, Mbak, Juni ngeflek lagi nih, gini sakit perut gini. Dia nanya ngeflek gimana? Keluar lendir. Aku bilang keluar lendir. Dialah langsung ngasih tahu itu ciri-ciri mau melahirkan. Gitu. Itu ciri-ciri mau melahirkan. Aku makin bingung, aku makin takut. Pokoknya aku nangis, aku takut. Aku berusaha untuk tenang. Aku telepon suami lagi, nggak diangkat. Aku chat juga nggak dibalas. Habis itu aku chat temen terus ngabarin aku, cepet ke rumah sakit, itu udah mau lahiran katanya. Itu udah mau ciri-ciri mau melahirkan. Aku bilang suami lagi kerja, di telepon nggak bisa, nggak diangkat, di chat juga nggak dibalas, mungkin dia sibuk. Itu bahaya, dia bilang gitu. Itu bahaya gitu. Aku makin panik nih. Akhirnya aku nelpon. Nah, teman aku tuh udah mau jemput, biar aku jemput ya katanya. Di mana alamat rumah gitu. Akhirnya sebelum aku jawab, tiba-tiba suami nelpon. Aku bilang, aku ngeflek, aku keluar lendir. Kata temen aku mau lahiran. Iya kan? Aku mau lahiran. Gitu. Habis itu kita ke rumah sakit. Dia datang, dia bilang dikit lagi. Aku udah nggak bisa nahan. Aku sakit. Aku nggak bisa jalan. Aku di rumah sendirian. Terus dia bilang oke aku pulang. Akhirnya dia pulang. Terus kita kemana? Kita nyarinya ke rumah sakit terdekat. Jadi di rumah sakit aku nyampe di sana. Aku dicek semuanya. Kemudian dokter bilang aku nggak apa-apa. Itu hanya kecapean, perlu vitamin. Sampailah ada perdebatan aku sama dokter. Di whisky lagi, dicek lagi, kemudian aku udah mulai dicek. Tangan dokter kan dimasukkan kan. Dicek ini nggak ada lendir kok Bu, gitu lah. Nggak ada lendir. Aku kasih tahu itu. Dia minta buku apa namanya? Buku perawatannya. Buku kontrol selama ke dokter kandungan kan. Dia bilang perkiraannya kapan begini dapat. Kapan ini Bu? Ini masih lama Bu, lagi 1,5 bulan ya. Lagi 1,5 bulan Bu baru Ibu lahiran. Enggak ada lendir. Aku bilang tadi ada lendir Dok, aku bilang. Enggak ada, ini buktinya tangan saya bersih. Tapi tadi ada. Sempat terjadi perdebatan. Akhirnya dicek kondisi anak aku. Jadi di dalam tuh kayak dipasang apa gitu alatnya, jadi denyut nadi detak jantung anak itu terdeteksi kan gitu. Ini Bu anaknya sehat kok, normal gitu. Saya kasih Bu vitamin aja ya gitu, nanti kalau sakit kesini lagi katanya. Terus itu bilang saya udah mau lahiran, ini kalau sakit cuma dikasih obat semalam ya. Pokoknya setiap 15 menit harus minum. Habis itu
pagi ke sana siang jam 11 ke rumah sakit, jam 5 sore aku baru pulang. Udah disuruh pulang Bu, enggak apa-apa gitu kan, enggak apa-apa gitu. Akhirnya aku pulang, nyampe di rumah sakit kan, sakit lagi. Habis itu sampai besoknya lagi aku masih ngerasain sakit yang sama. Luar biasa ya. Lebih sakit. Luar biasa sakitnya. Habis itu aku pindah kamar kan. Dulunya kan aku di atas, sekarang aku tidurnya di kamar ibu mertua. Jadi aku tidur sana jadi biar gampang gitu loh. Jam 8 aku telepon dokter langganan aku, dokter kandungan aku udah daftar nih. Pagi kan nggak praktek kan, sore baru praktek. Aku udah daftar, aku dapat antrean nomor 42. Aku bilang ke suami, terus suami aku bilang, kamu kuat nggak nahan, bisa nggak nahan sampai sore? Aku bilang bisa. Habis itu jam 11 atau jam 10? Jam 10.15 kurang lebih. Jam 10.15 itu aku pecah ketuban. Aku nggak tahu itu pecah ketuban, aku nggak tahu itu air ketuban. Aku pikir aku kencing. Aku bilang sama suami, yang aku manggilnya yang kenapa yang? Aku kencing, aku bilang gitu. Aku kencing, aku ngompol. Karena suami juga nggak tahu kan, jadi bilangnya oh ya nggak apa-apa. Ibu mertua lah datang dari luar. Itu air ketuban. Harus segera ke rumah sakit dan itu pasti lahiran. Aku nggak ada persiapan apa. Ya kan, kita belum beli persiapan apa. Akhirnya kan langsung ke rumah sakit. Akhirnya divonis untuk melahirkan. Aku disuruh, Bu, sekarang lahiran ya, karena udah pecah ketuban. Tapi nggak ada bukaan, belum ada bukaan. Terus aku sama sekali nggak ngerasain bukaan. Akhirnya beberapa dokter untuk menyarankan normal. Itu ya biasalah ya, kalau dokter itu pasti utamanya mengusahakan pasiennya normal dulu ya, lahiran normal dulu. Usia kandungan aku 7,5 bulan, itu harus normal, diusahakan normal. Karena nggak ada bukaan, jadi ada beberapa dokter yang berusaha untuk aku normal. Nggak apa-apa Bu, tapi itu posisinya kaki di bawah, istilahnya sungsang. Ya sungsang kan, itu aku masih sungsang, kaki di bawah. Akhirnya dokter minta izin, Bu, hari ini aku udah pasrah gitu. Aku pasrah, suami aku di luar ngurus administrasi ya. Aku nggak didampingin suami karena suami harus ngurus administrasi. Aku didampingin sama ibu mertua. Aku udah pasrah. Dokter mulai minta izin, perawat mulai minta izin, Bu, ibu lahiran, harus lahiran normal ya Bu. Kita usahakan normal ya Bu. Akhirnya beberapa dokter aku diinstruksi untuk tarik nafas gitu ya, biar nggak robek gitu, biar nggak banyak robek karena aku nggak ada bukaan, biar nggak robek. Akhirnya dokter mulai melakukan prosesnya kan lah ya. Dokter mulai proses, ditarik lah, dia berusaha narik kaki anak aku. Jadi dia udah mau narik kaki anak aku, tiba-tiba dokter senior datang. Dia menyarankan jangan normal, bahaya. Karena posisi kaki di bawah atau sungsang, bahaya gitu kan. Apalagi nggak ada bukaan. Aku udah nggak mikir apa-apa. Normal oke, operasi oke, kayak gitu loh istilahnya, ya kan. Jadi aku udah pasrah, aku harus gimana. Aku udah nggak bisa ngomong, aku hanya bisa berdoa. Yang penting anakku selamat gitu. Yang penting anakku selamat, kayak gimana pun caranya anakku selamat. Terus setelah dikasih tahu aku harus operasi, perawat minta izin, Bu, ibu operasi. Jadi ada proses persiapan segala macamnya. Aku persiapan untuk operasi, kemudian aku masuk ruang operasi, dan itu aku nggak didampingin sama suami aku lagi masih urus di depan administrasi. Iya, ibu mertua sama adik aku beli keperluan ya kan, itu harus perlu perlak kayak gitu-gitulah ya, jadi popok dan sebagainya. Jadi aku nggak ada persiapan apa sama sekali. Aku masuk ruang operasi, aku nggak didampingin juga kan. Aku masuk ruang operasi,
Nah, ketika aku masuk ruang operasi, ketemulah teman aku yang sebelumnya ngasih tahu kalau itu ciri-ciri orang lahiran, ciri-ciri mau lahiran kayak gitu. Akhirnya dia bilang, wah ini Juni ya gitu. Iya mbok, aku bilang iya mbok. Akhirnya dia megang kepala, ya dah bantu doa, kita doa sama-sama. Aku udah pasrah, aku udah gak mikirin apa-apa, pokoknya aku pasrah. Aku udah mulai dipasang ini bius ya. Aku dipasang bius total itu. Aku padahal gimana ya, dipasang bius itu tahu-taunya udah dibangunin aja tuh sama perawatnya kan. Bu bangun, Jun bangun, udah selesai. Kan kita di ruang ber-AC itu kan kedinginan ya. Kedinginan, aku menggigil karena efek apa namanya? Biusnya kan masih ngantuk tuh kan. Ngantuk banget, ngantuk berat malahan. Jadi gimana nih, nggak bisa buka mata. Pokoknya aku nggak bisa buka mata nih, rasanya tuh berat banget untuk dibuka. Akhirnya aku nggak tahu. Nah, waktu itu aku belum mikirin anak, aku belum tahu aku lahiran ya, anakku mana, aku nggak mikirin kayak gitu. Karena aku masih benar-benar masih efek biusnya itu tadi. Iya bener, ngantuk berat, aku nggak bisa buka matanya. Nah, ketika baru mulai sadar, setengah sadar lah ya, katakan ya. Dan aku baru nanya, anakku di mana? Aku baru mulai sadar, wah aku udah lahiran, anak aku di mana? Jadi teman-teman, itu tadi pengalaman aku ya. Jadi pengalaman aku, semoga apa yang aku sampaikan dapat memberikan manfaat kepada kalian semua. Dan kalian yang penasaran gimana sih akhirnya gitu ya, anak aku di mana, benar-benar aku nggak tahu anak aku di mana. Terima kasih teman-teman, semoga apa yang aku sampaikan dapat memberikan manfaat. Kemudian kalau ada yang tidak perlu dicontoh, jangan dicontoh atau jangan ditiru ya.